பக்கமும் தேடியாச்சு சார். ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா இந்த பக்கம் தான் இருக்கு. நான் அப்பவே சந்தேகப்பட்டேன் சார். இவங்க பாக்குறதுக்கு எங்க அம்மா. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. SLMT-TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT-TV hadir dengan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Diary. Film ini menceritakan tentang pemecahan misteri yang dilakukan oleh subinspektur dalam tugas pelatihannya yang melibatkan kecelakaan maut 16 tahun lalu serta sebuah kasus perampokan. Baiklah sahabat, tanpa perlu berlama lagi langsung saja kita simak, ini dia alur cerita filmnya. 29 Februari tahun 2000, perjalanan ke Metupalayam yang ditempuh oleh ayah dan ibu Farada dari Oti sudah memasuki kawasan hutan lindung yang dilengkapi dengan tikungan-tikungan tajam di depannya. Ayah Farada menggoda istrinya yang baru saja terbangun dari tidurnya kalau mereka akan melintasi daerah tikungan Jepit 13 yang terkenal seram dan beberapa pengendara mengalami kecelakaan dalam mengendarai kendaraan mereka. Ayah Farada mencoba tenang mengendarai mobilnya, namun tak berapa lama, mobil yang dikendalikannya tidak bisa dikendalikan dengan baik hingga kehilangan keseimbangan dan menabrak sebuah pohon. Mobil tersebut mengalami pecah pada seluruh bagian kacanya dan kedua orang tua Farada pun tewas dalam kecelakaan itu. Kecelakaan itu pun menjadi topik utama di beberapa berita yang ada di televisi dan juga koran. Namun mereka tidak mempercayai kalau tikungan Jepit 13 itu banyak menyimpan misteri. Dan rata-rata dari mereka mengatakan itu semua adalah tahayul dan kecelakaan itu hanya adalah kebohongan dari pengendara yang melewati tikungan Jepit 13 itu. 16 tahun kemudian, beberapa anggota polisi yang baru saja menjadi subinspektur harus menjalani pelatihan sebelum menjalankan tugas sesungguhnya. Komandan mereka membebaskan mereka mengambil satu kasus untuk bisa diselidiki sebagai syarat pelatihan mereka. Farada yang merupakan salah satu di antara mereka mulai mencoba mencari file kasus yang akan diselidikinya. Bersama Akshaya, ia mencari file di lemari yang ada di depan mereka. Ia mengambil kasus dacoity yang terjadi pada 16 tahun yang lalu di desa terpencil Udagamandalam, Metupalayam Oti. Ia membaca dengan seksama kasus yang belum mendapatkan pencerahan dan pelaku di balik itu semua. Varada, என்ன கேஸ்? Mereka kembali dikumpulkan dan diminta untuk bisa fokus menjalani pelatihan ini untuk menunjang karir mereka setelah menempati jabatan yang dimiliki mereka nanti. Semua telah mempersiapkan diri untuk pergi ke daerah yang mereka ambil kasusnya, termasuk Fataran yang harus pergi ke desa Udagamandalan yang terpencil. Setelah melewati perjalanan panjang, ia tiba di kantor polisi dan menemui komisaris yang ada di kantor tersebut. Komisaris pun memperkenalkannya pada Pak Fitra, inspektur yang telah bertugas di kantor polisi tersebut. Pak Fitra dengan senang hati akan membantu Fataran memecahkan misteri dari kasus dacoity ini. Suami istri mendatangi kantor Pak Fitra untuk melaporkan kalau putri mereka telah menghilang. Pak Fitra menyerahkan mereka kepada rekannya untuk dibuat laporan kehilangan. Ia sendiri melangkahkan kakinya untuk menemui Fataran di sebuah rumah makan. Namun di tengah perbincangan mereka, Akshaya menelpon Fataran dan menceritakan kalau pelaku perampokan yang tengah ia tangani kasusnya sama dengan pelaku yang ada di dalam berkas Fataran. Akshaya yang pernah membaca dokumen Fataran teringat nama-nama itu hingga ia menghubungi Fataran untuk memastikannya. Fataran terdiam dan mengiyakan saat Akshaya menyebutkan nama Falagaiman Jayakumar, Turu Nageswara dan Anan. Ketiga pelaku itu biasa merampok dan menghabisi korban setelah menggasak habis harta mereka. Setelah mendengar semua cerita Akshaya, Fataran mengiyakan dan akan datang ke Kombakonam menemui Akshaya untuk menerima dokumen detail tentang tiga perampok itu. Fataran menceritakan apa yang ia dengar dari Akshaya kepada Pak Fitra,
hingga ia izin diri untuk menemui Aksaya di Kombakonam. Pak Fitra pun mengiyakannya dan mengantarkannya sampai ke pintu rumah makan tersebut. Namun Fataran terkejut ketika melihat mobil yang sebelumnya ia parkirkan di tempat aman sudah tidak ada. Bersama Pak Fitra, ia melihat rekaman kamera pengawas yang terdapat pada lahan parkir tersebut. Mereka melihat seorang pria mengambil mobil miliknya. Pak Fitra menjelaskan kalau pria itu adalah Satya yang memang merupakan seorang pencuri. Pak Fitra pun meminta bantuan pada anggotanya untuk bisa menangkap Satya yang telah mencuri mobil Fataran. Sementara itu, ketiga perampok menyelinap ke sebuah kamar hotel di area Taman Mawar. Penghuni kamar tersebut pun terkejut setelah mendengar suara mencurigakan, namun suaminya tidak mempercayainya. Ia melangkahkan kakinya ke kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi, ia pun terkejut melihat suaminya telah tewas di ranjang dengan darah bersimbah dan mengotori spraynya. Tak berapa lama, perampok itu datang dan menghabisi wanita itu dengan sangat kejam. Keduanya tewas dan dengan cepat mereka menggasak semua perhiasan dan uang yang ada di kamar tersebut. Setelah meninggalkan hotel, ketiga perampok itu menaiki bus umum yang tengah menunggu penumpang mereka. Di dalam bus tersebut, penumpang lain merasa ketakutan melihat ketiga perampok yang berperawakan menyeramkan. Saatnya tiba di tempat tujuannya dan meninggalkan mobil yang ia curi, kemudian meninggalkan kembali tempat tersebut. Tak lama, Pak Fitra dan Fatara tiba di tempat itu dan melintasi bus yang ditumpangi oleh ketiga perampok itu. Ketiganya nampak gugup kemudian menaruh tas yang berisi emas ke bawah kursi yang didudukinya. Sementara di tempat lain, MLA memerintahkan anak buahnya untuk mengejar putrinya yang berlari bersama kekasihnya meninggalkan rumah mereka. Keduanya berlari dengan cepat dan saat melihat bus itu melintas, mereka terburu-buru untuk menumpanginya. Dengan napas terengah-engah, mereka memasuki bus tersebut dan meminta supir bus itu untuk mengendarai dengan cepat. Pak Fitra dan Fataran tiba di tempat Satya, namun mereka tidak menemukan Satya di tempat itu, hanya menemukan beberapa anak buahnya yang langsung menyerang Fatara. Setelah berkelahi dan berhasil melumpuhkan anak buah Satya, ia mendatangi mobil miliknya yang telah terbungkus rapi. Tapi setelah memeriksa keadaan mobilnya, ia tidak menemukan tas yang berisi berkas dan senjata di dalamnya. Di dalam bus, Ezil dan Ragavi yang merupakan sepasang kekasih menceritakan kalau mereka telah melarikan diri dari kediaman Ragavi dan memutuskan untuk kawin lari. Ezil menceritakan kalau ayah Ragavi menghabisi ayahnya dengan sangat kejam, karena mereka berasal dari keluarga miskin dan tidak menyetujui hubungan mereka. Ezil menangis menceritakan semuanya. Ragavi pun mengiyakan kekejaman ayahnya kepada penumpang lain. Ia juga menceritakan kalau membawa 200 potong emas untuk bisa bertahan hidup. Hal itu didengar oleh Jaya Kumar, salah satu perampok yang ada di kursi belakang hingga memiliki niat untuk bisa memilikinya. Tak lama penduduk asli dari hutan Todas datang menumpangi bus tersebut. Mereka yang mendengar cerita Ezil dan Ragavi menyarankan untuk menikah di kuil yang akan mereka lintasi sebentar lagi. Usul tersebut pun diterima baik oleh semua penumpang. Mereka menuruni bus dan berjalan ke kuil. Salah satu dari mereka membangunkan Gandhi Mandi yang tengah tertidur, tapi ia sama sekali tidak mendengar hingga ditinggal di dalam bus seorang diri. Setelah penumpang lain telah pergi meninggalkan bus, Gandhi Mandi yang merupakan penumpang setengah baya terbangun dari tidurnya. Ia terkejut karena tidak menemukan penumpang lain di bus tersebut. Tak lama ia melihat bayangan yang menyeramkan hingga ia terjatuh dari kursinya. Ia ketakutan dan melafalkan mantra serta doa untuk menyelamatkan diri dari hantu yang ada di sekitarnya. Semua penumpang tersebut merasakan kebahagiaan di pernikahan Ezil dan Ragavi yang dipimpin oleh pendeta dari desa Todas. Mereka pun kembali ke bus, namun mata ketiga perampok itu tetap menuju kepada tas Ragavi yang sangat ingin mereka miliki. Pendeta dan keluarganya turun di tempat pemberhentian mereka dengan penuh kebahagiaan. Salah seorang penumpang laki-laki mendekati Gandhi Mandi yang terlihat terdiam di kursi penumpangnya. Ia masih nampak ketakutan dan mencoba menceritakan pada laki-laki kalau bus yang mereka tumpangi banyak mengandung kekuatan supranatural. Tak lama pemuda itu pun melihat sesuatu yang menyeramkan. Ia melihat Lizzie dalam bentuk yang sangat menyeramkan. Keduanya pun memutuskan keluar dari bus saat bus berhenti di pos pemberhentian bus, saat penumpang lain tengah terlelap dalam tidur malam mereka. Gandhi Mandi memilih untuk pergi meninggalkan tempat itu untuk menyelamatkan dirinya. Penumpang laki-laki itu bertemu dengan Fataran dan Parvita yang berada di dalam mobil. Ia menceritakan semua yang ia alami pada mereka.
hingga Fataran berniat memeriksa bus tersebut sedangkan Pak Fitra tetap mengejar Satya. Fataran mengejar bus menggunakan sepeda motor bersama penumpang tadi. Sementara di dalam bus, Jayakumar yang terbangun dari tidurnya mulai ingin menjalankan rencananya memiliki tas Ragavi. Ia melangkahkan kakinya mendekati tempat duduk Ragavi, tapi seorang putri dari penumpang yang bernama Arufan Kandu terbangun dan melihat Jayakumar berusaha mengambil tas Ragavi. Keributan pun terjadi. Para perampok tersebut menodongkan senjata tajam pada putri Arufan Kandu hingga tak lama kemudian perkelahian pun terjadi. Di sela perkelahian itu, Fataran datang dan mencoba menengahi mereka. Ia menghadapi ketiga perampok tersebut. Di tengah perkelahian itu pun ia melihat perhiasan yang sama persis dengan perhiasan yang ia lihat di dalam dokumen penyelidikan kasus Dakolti. Fataran pun berhasil melumpuhkan ketiganya. Fataran melanjutkan menelpon pihak kepolisian untuk memberi mereka informasi telah terjadi kejahatan di salah satu hotel di area Taman Mawar. Anggota kepolisian Metupalayam pun meninggalkan kantor mereka dan memeriksa setiap kamar hotel yang ada di sekitar Taman Mawar. Bus masih melaju menembus malam, tiba-tiba Fataran tersentak ketika melihat seekor anjing menyeramkan menyerangnya. Beberapa penumpang lain pun mengalami hal serupa dengan Fataran. Mereka melihat sosok yang sangat menyeramkan, hingga mereka pun menjadi tidak tenang. Fataran mengabari Pak Fitra tentang semua yang terjadi di dalam bus dan mengatakan untuk memeriksa bus tersebut ke kantor perhubungan. Pak Fitra yang telah mendatangi kantor bus tersebut menyebutkan nomor bus itu di hadapan petugas. Mendengar nomor bus TN43N0715, petugas tersebut terkejut dan mengatakan bus jurusan ke OT telah berakhir jam 11 malam tadi dan mereka telah memberikan laporan dan bus akan kembali mengambil penumpang jam 5 pagi. Mendengar hal itu, Pak Fitra terkejut dan berusaha menghubungi Fataran namun tidak berhasil. Bus yang terus melaju menghentikan lajunya ketika seorang penumpang menghentikannya. Satya memasuki bus tersebut. Melihat Satya datang, Fataran langsung memukulinya, tapi Menaksi, salah satu penumpang bus tersebut, mencoba menenangkan Fataran dan mengobati luka lebam yang ada di wajah Satya. Fataran memeriksa tas yang dibawa oleh Satya tapi tidak menemukan berkasnya, hanya menemukan senjatanya saja. Pak Fitra akhirnya berhasil menghubungi Fataran dan mulai menceritakan semua informasi yang tadi ia dapatkan. Pak Fitra meminta Fataran untuk menurunkan semua penumpang. Tak lama, mobil yang dikendarai oleh anak buah MLA untuk membawa pulang Ragavi pun berhasil menemukan bus mereka. Mobil-mobil tersebut menghadang laju bus, hingga suasana pun berubah menjadi mencekam. Mereka memasuki bus tersebut dan memaksa Ragavi untuk ikut dengan mereka, namun Ezil menolak dan mencoba melindungi Ragavi. Melihat keributan itu, Fataran mencoba melindungi semua penumpang dari serangan para anak buah MLA yang membawa senjata tajam hingga mereka pun berkelahi di dalam bus. Dalam perkelahian itu, Ragavi malah terkena senjata tajam mereka di bagian lehernya hingga mengeluarkan banyak darah. Dan ia pun meninggal dunia di kursi dengan ditangisi oleh Ezil. Semua pun menyelamatkan keluarga mereka dan berusaha menghindari serangan yang diberikan anak buah MLA secara brutal. Hingga supir bus tersebut pun terkena serangan kapak salah satu dari mereka hingga bus mengalami kehilangan keseimbangan dan menyenggol mobil putih yang melintas dari arah berlawanan bus tersebut. Fataran berhasil menghabisi semua penjahat tersebut, sementara Ezil terus menangisi kematian istrinya yang baru saja ia nikahi. Namun bus yang melaju tanpa kendali akhirnya melewati pembatas jalan dan terus melaju memasuki hutan hingga terhenti di ujung bibir jurang. Semua ketakutan apalagi saat bus berada di posisi menukik ke arah jurang. Fataran mencoba menyelamatkan satu persatu dari penumpang tersebut sambil terus menjaga keseimbangan agar bus tetap berada di posisinya. Namun, kaca bus yang pecah membuat mereka kehilangan keseimbangan hingga sebagian penumpang terjatuh dan hanya 4 penumpang termasuk Fataran dan Satya yang selamat dalam peristiwa kecelakaan itu. Bus terus melaju terjun bebas ke arah jurang. Keesokan harinya, tim SAR datang dengan beberapa perlengkapan untuk mencari bangkai bus yang masuk ke Danau Purali. Fataran dan beberapa korban selamat memperhatikan dari kejauhan kerja tim penyelamat yang berhasil menarik sebuah bus. Namun, keanehan terjadi karena bangkai bus yang mereka temukan sudah tidak menyerupai bus, hanya meninggalkan besi-besi lapuk dan beberapa tengkorak yang menempel di bagian bus. Padahal kejadian baru saja ia alami semalam. Satya yang selamat dari kecelakaan itu menangis dan mengatakan kalau Menaksi adalah ibunya yang ia tinggalkan saat ia berusia 8 tahun dan lebih memilih sebagai pencuri di jalanan. Ia menangisi ibunya yang akhirnya ia temukan tulang belulangnya.
Fataran dan Parfitra mendatangi kembali kantor armada bus tersebut dan meminta manifest bus tersebut. Petugas bus berhasil mengambil manifest bus tersebut dan mengatakan kalau bus tersebut terakhir menjalankan rutenya Ari Roti menuju Koimbator pada tanggal 29 Februari 2000. Pihak hotel juga menyebutkan kamar Hotel Wood Oak nomor 213 16 tahun lalu pernah terjadi pembunuhan di dalamnya dan mereka juga mengalami perampokan. Fataran yang melihat foto supir dan kondektur tersebut merasa terkejut karena semalam ia melihat mereka dalam keadaan baik-baik saja. Fataran merasa bingung mengapa ia dapat merasakan kejadian kecelakaan bus maut yang terjadi 16 tahun lalu. Parfitra mengatakan kalau memang benar ada bus hantu yang melintas di jalan-jalan. Fataran pun mencoba menjelaskan tentang kasus perampokan dan pembunuhan 16 tahun lalu yang belum terbongkar kepada semua anggotanya di kantor. Salah satu dari mereka tertawa mendengar penjelasan Fataran dan mencoba menyepelekannya. Namun Farada menjelaskan kalau salah satu korban dari kecelakaan itu adalah Ragavi, putri dari Menteri Guna Sakuran yang 16 tahun lalu menjabat sebagai MLA di OOT. Fataran menunjukkan foto Ragavi hingga membuat anggota lain percaya pada cerita Fataran. Fataran dan anggota lainnya pun mendatangi kediaman Guna Sekaran dan membawanya ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap putrinya sendiri dan ayah Ezel yang telah ia habisi. Fataran menemui pendeta yang telah membesarkannya. Pendeta itu menjelaskan kalau mobil putih yang tersenggol bus 0715 itu adalah mobil orang tua Fataran. Namun keduanya tidak bisa diselamatkan karena mengalami luka parah terkena pecahan kaca di seluruh tubuh mereka. Pendeta tersebut hanya menemukan Fataran kecil yang tertidur pulas di kursi penumpang. Ia membawanya dan mengasuhnya hingga tumbuh menjadi dewasa seperti sekarang ini. Fataran terdiam saat pendeta memberikan sebuah buku diari yang ditinggalkan orang tua Fataran di dalam mobilnya. Pendeta mengatakan kalau Fataran memang sengaja ditunjuk oleh Tuhan untuk bisa memecahkan misteri 16 tahun yang lalu. Fataran hanya terdiam dan membaca lembar demi lembar diari milik ibunya dan memperhatikan foto mereka berdua terpasang di bagian depan diari tersebut. Dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Diary. Kematian memang bisa datang kapan saja. Tidak peduli siapa dan dimanapun. Jika waktunya tiba maka ia akan menjemput siapa saja yang sudah habis masanya. Untuk itu sahabat, mari kita perbaiki diri agar dapat mengumpulkan bekal sebanyak mungkin sebelum waktu itu tiba. Karena semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Sehingga persiapan sebelum kematian adalah sebaik-baik bekal selama hidup. Mudah-mudahan sahabat semua terinspirasi dan terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai bertemu kembali di alur cerita film-film selanjutnya. Dukung selalu SLMT TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir dan sampai ketemu lagi. Sehat selalu. Wassalamualaikum.